Ardika ya. Pak Ardika, mohon izin, apa sudah siap Pak Siap Ardika? Pak, sudah. Oke, silakan. Kita mulai. Semangat Pak Ardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardika. Sebelum belajar, itu saya lihat di bawah meja kok banyak kertas ya. Tolong dipungut dulu di bawah mejanya masing-masing, di bawah laci, terus dibuang di depan di tempat sampah. Ya Pak, izin buang sampah dulu Pak ya. Iya, buang sampah ya, jangan buang mantan. Jangan itu ke kantin. Ya, Ke kantin. ya baik. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu biar lebih nasionalis. Ya, semuanya kita berdiri, mau berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin sama Janati ya. Oh, Bisa ya jadi pemimpin lagu ya. Yuk, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Hari ini ceria semua ya kayaknya. Semangat Pak. Ya, semangat harus. Bapak harus semangat, Pak. Tanggal 1, Pak. Harus Tanggal semangat. 1. Oh, kok berarti kok tanggal 1 harus semangat gitu ya. Lalu Pak, lalu. Ya. Gajian kan ini. Bapak gajian, jadi ini. Terakhir dong, Pak. Ya, Sama kayak nanti ya gratis. terakhirnya. Ya, baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya pimpin saja berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oh iya, kemarin kita membahas materi tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Ayo, siapa yang ingat? Dede? Dede ingat nggak, Dede? Atau Bagus? Bagus sama Janati ini nggak ada hubungan khusus kan ya? Kok kayaknya deket-deket terus ini. Nggak boleh ya, masih sekolah itu nggak boleh. Nggak boleh, iya. Ada udang di balik Nggak boleh. batu, penyet. Ya, harus Jadi harus malu. fokus belajar dulu, raih cita-cita, fokus belajar, meraih masa depan yang cemerlang intinya ya. Siapa? Baik, ini kita kan belajar dengan HP, jadi HP-nya harus dikoneksiin ke server ke laptop saya. Sudah tahu kan password WiFi-nya? Coba dicek dari HP, WiFi-nya diaktifkan. Lupa lagi, Pak. Pak. Lupa lagi Pak. Ya, ada Udah, Pak. Mikrotik, Biar ada saya jaringan kasih WiFi tahu. Mikrotik TITL. Jaringan saya, Ya, Pak, yang jelek, passwordnya Pak. aku Yang padamu. modulnya kayak gini, Passwordnya Mikrotik lupain. TITL. Sudah, Pak. Sudah masuk. Passwordnya Ada aku terkoneksi. padamu. Passwordnya Ya. kelinci madu. Kelinci madu ya, Oh, passwordnya kelinci madu. semua, Ah, tulisannya Dede, kecil salah, semua, Dede. kelinci madu. Santai. Maaf, maaf. HP saya nggak connect, Pak. Nggak connect. Iya. Coba Klik dilihat, biru. dimatikan dulu data. Pakai Datanya HP. dimatikan Beli dulu. baru. Ya. Pulsa Sudah, ada Pak. kali. Nggak perlu pakai internet, yang penting data dimatikan, masuk ke WiFi saya. Ingat passwordnya kelinci madu. Oke. Ya, Santai Oh, iya, kelinci. Pak. Sudah masuk Kelinci ya. Ini madu. Udah Pak, masuk Pak, Kelinci, benar Pak. Udah. Santai Oke ya, kelinci. ini Kelinci madu. saya cek sudah masuk semua sepertinya sambil saya absen. Yang sudah masuk ini Aprizal sudah Hadir, masuk. Pak. Ya. Dwi sudah masuk. Sudah Pak. Dede juga sudah terkoneksi. Dadan juga sudah. Ya Pak, Jadi sudah, makasih Pak. Pak. Ya, Feli juga sudah. Erik juga sudah. Udah, Pak. Bagus sudah. Ya, semuanya sudah sepertinya ya. Iya, HP saya Samsung Pak, terbaru, bagus. Baru mahal ya berarti ya. Aduh. Bagus. Ngomong Pamer, aja. pamer. Berarti Saya HP-nya update juga susah, nih, Pak. ngikutin Susah. perkembangan zaman. Telusuran ya. Kayaknya habis Pak, HP-nya saya apa? HP-nya, Pak, belum connect ya, Pak. Iya, jangan untuk nonton TikTok ya. HP-nya Ya, nggak Pak. boleh nonton TikTok banyak-banyak. Ya, untuk belajar boleh. Baik, sekarang sudah terkoneksi semua. Sekarang kita bikin kelompok. Bikin kelompok dulu. Kita bikin kelompok 3 aja, dibagi 3 kelompoknya. Nanti masalah ketua kelompoknya ya terserah kalian mana yang bersedia jadi ketua kelompok. Saya Pak, Sudah bikin kelompok ya. jadi ketua Pak, saya Pak. Ya. Jangan Dede terus Pak. Iya, Pak Ya, Dadan datang ketua. Pak Bagus Dadan juga. ketua kelompok 1. Ya. Sama Pak jangan Dwi dia Pak. kelompok 2. Nah, Eri. Ya. Pak Azul kelompok Ya. 3. Ya. Baik, sekarang kita ke materi. Saya
tampilkan dulu PowerPoint-nya. Pak, Perijal bengong terus Pak, sakit kayaknya Pak itu. Oh iya, Rizal mikirin apa? Nggak usah dia. dipikirin. Yang kalau yang sudah berlalu biarlah berlalu. Iya. Nggak usah dipikirin ya. Sudah lah, Jen. Iya. Kelaparan itu, Pak. Itu kata Pak. Apa mikirin mantannya? Mantan nggak usah dipikirin ya. Mantan Buang ke sampah. yang lain. Sudah, Iya, sudah. jangan. Kita share. Belum masuk, Pak. Sudah belum? Belum. Oh, belum ya? Ya, Bentar. kita mulai. Yes. Dah, Ya, ada, tuh. Pak. Baik. Nah, kan kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa tadi? Power supply. Power supply, Pak. Power supply. Alphameter. Kemarin kan Alphameter, Pak. ya. Oh, Oh, iya, gitu, kok iya, lupa iya, ya. Jangan mudah melupakan sesuatu ya. Nggak Linglung, boleh. Pak. Oh iya. Harus selalu diingat. Malum lah Pak, belajar banyak banget mata pelajarannya. Iya ya. Eh, Baik, ini adalah rangkaian power supply DC. Tapi sebelum menuju rangkaian ini, kita harus mempelajari dulu yang namanya tujuan. Tujuan kita untuk mempelajari power supply itu untuk apa? Jadi yang pertama, peserta didik mampu menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan menggunakan peralatan bengkel sesuai SOP. Jadi nggak boleh menggunakan alat bengkel itu asal-asal karena berbahaya. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan merangkai rangkaian listrik AC dan DC. Jadi listrik itu ada dua. Yang pertama itu AC, alternative current atau listrik searah. Yang kedua DC atau ini bolak-balik, AC bolak-balik, maaf. Yang DC direct current atau searah. Nah, ini berhubungan dengan rencana kita. Jadi peserta didik dapat merancang power supply DC. Jadi power supply itu banyak ya. Power supply itu yang sudah ada sekarang ini, yang teknologi canggih itu yang seperti switch segala macam itu udah banyak, yang simetris. Ini kita bikin yang model DC atau yang dasar. Jadi outputnya nanti kita harapkan itu tegangannya DC. Selanjutnya, sebelum membahas power supply DC, saya ingin bertanya nih. Ya, saya, Pak. Ya, Ya, apa tuh yang dimaksud dengan power supply? power supply itu adalah sumber energi listrik yang diturunkan dari energi AC ke arus tegangan AC ke DC. Ya, baik, tepat sekali. Tahu contohnya Pak, Apa contohnya? casan HP. Oh iya, casan HP. Semua casan ya, semua casan itu cas daya. Juga, Pak. apa? Baik, kita lanjut. Komponennya, komponen dasar kemarin kan sudah ada komponen aktif, pasif, optik. Ini nggak usah saya jelaskan lagi ya, sudah di luar kepala kan. Yang lontok, Nah, Pak. saya yakin kalian pinter-pinter. Saya yakin itu kalian pinter-pinter. Amin. Komponen aktif, contohnya dioda, transistor, IC. Nah, komponen aktif itu komponen yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Ini teknologi yang terbarunya itu IC. IC iPhone 14 itu lebih dari 2 juta transistor di dalamnya. Jadi wajar yang mahal ya, harganya mahal ya karena dia sudah teknologinya nano. Jadi kalau mau beli itu kita nabung dulu. Betul, Pak. Siap. Betul, Pak. Pasif, Akan bisa beli. komponen pasif itu Beli HP. komponen listrik yang mengeluarkan tegangan untuk bekerja. Ada banyak contohnya resistor, kapasitor, induktor, transformator atau trafo, relay, dan lain-lain. Kita lanjut. Komponen optik ini yang agak membingungkan sebenarnya ya. Komponen optik. Jadi komponen yang dipengaruhi sinar atau komponen yang membangkitkan cahaya, menghasilkan cahaya seperti LED, LCD. Kalau RDR ini dia terpengaruh dari cahaya. Fotodioda, fototransistor, dan banyak lagi. Solar panel juga termasuk komponen karena untuk mengambil energi listrik. Jadi ini gambarnya. Kalian sudah pernah lihat kan di mana-mana ada di dalam HP, di dalam komputer, di dalam motherboard, segala macam ada resistor. Dan ini kapasitor, ada macam-macam dan simbolnya, kapasitor juga. Nah, mungkin yang ini yang agak agak sedikit bingung. Jadi ada dioda dan ada LED. Apa bedanya dioda sama LED? Ada yang tahu?
Ya, dioda dan LED itu sebenarnya sama. Kalau LED dia menghasilkan cahaya, jadi dia masuk di optik. Sedangkan dioda di komponen aktif. Selanjutnya ada transistor dan IC. Ini yang teknologi yang selalu diperbaharui setiap harinya mungkin ya. Sepertinya contoh tadi di HP-nya iPhone 14. Nah, ini segede gini. Dia di dalamnya ada 2 miliar apa 2 juta transistor. Jadi transistor kayak ini, seperti ini, di dalam sini ada lebih dari 2 miliar. Itu teknologi nano. Semoga kita nanti bisa belajar teknologi nano ya. Kalau kalian nanti mau melanjut atau kuliah atau gimana. Baik, Pak. Amin. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, baiklah. Itu tadi untuk pembukaan ke power supply. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. LKPD. Tadi kan kalian sudah terkoneksi dengan server ya. Jadi ada di halaman paling depan. Itu kalian begitu login tadi agak diklik ada menu kan di situ diklik nanti ada halaman download. Nah, Ya, kalian Pak. boleh download di situ materi, ada video di situ kita download dan materi ini tadi di-download. Jadi kalian simpan dan untuk dipelajari. Nah, LKPD-nya juga bisa di-download. Baik, semua sudah ya, sudah ke-download. Kita masuk ke LKPD. Kalian sudah ada di kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah ngambil, nah sekarang mengambil komponen sesuai yang diperlukan. Jadi di depan sana, di bawah lemari itu ada rak, dan di situ ada semua komponen yang diperlukan untuk merancang power supply DC. Jadi kalian ambil sesuai dengan keperluan, nggak boleh salah karena itu sebagian dari penilaian. Jadi kalau salah ya harus saya kurangi nilainya karena salah, nggak pas mengambil komponen. Kan kemarin sudah belajar. Siap ya? Siap, Pak. Ya, Pak. Nanti ketua kelas aja yang ngambilin, didampingi gitu maksudnya. Ganti-gantian per kelompok. Ya, baik, sudah ngambil semua kan komponennya? Ya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, Ya, Pak. Pak, LKPD ini gimana kita isi, Pak? tampil nggak? Kurang gede ya? Segedein. Nah, jadi ada tugas di sini. Jadi tugas 1 itu, kalian baca, buatlah kelompok tadi sudah. Nah, ini rangkaian yang mau kita bikin, power supply-nya ini. Jadi ada trafo, ada diodanya, kalian ambil. Saya sengaja bikin lambang karena biar kalian bisa membandingkan dioda atau bukan. Gitu. Ini rangkaian ini kalian rangkai, skema ini kalian rangkai, sehingga menjadi sebuah power supply. Dan ada tugas. Ini tugasnya bisa dibaca. Ada yang nggak jelas dengan LKPD? Atau mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Udah jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi kita akan merangkai ini sekitar seminggu ya? Atau seminggu atau bisa sejam? Ada yang sanggup sejam? 10 menit, Pak. 10 menit, oh iya 10 hebat berarti ya, 10 menit. Sekali dadan ini. Ya, wah ini jenius sekali berarti. Dan Superman. Dan ini hebat, dia 10 menit. Baik, berarti kita 10 menit ya, kita bikin. Ya. Siap. Nggak perlu lama-lama. Jadi nanti sambil kalian merangkai, sambil saya akan mengecek atau keliling, mengecek kelompok, sambil kalian, kalau ada yang ingin didiskusikan, diskusikan dengan kelompok. Kalau nanti, karena nanti ada sesi namanya, kita debat kelompok. Presentasi ya, Pak? Ya, presentasi atau diskusi. Baik, ini LKPD sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Sudah, Pak. Jadi untuk proyeknya nanti di akhir kalian harus mengukur. Jadi mengukur tegangan dari output power supply yang pertama, terus yang kedua. Nah, ini. Kalian ada yang udah tahu ini rangkaian apa? Ya, ini modul. Ini namanya modul step up DC. Sebenarnya ini pelengkap. Jadi biar adaptor kita atau power supply kita itu agak canggih sedikit. Jadi di sini ada modul yang sudah ada IC-nya tambahan untuk memfilter, ada kapasitornya juga, dan ada just voltage. Jadi dia bisa kita atur nanti output di sini. Ini kan input. Ini input, nanti output ini kita bisa tentukan berapa volt dengan memutar tuas ini. Ini termasuk komponen apa, ada yang tahu?
Ya, ini namanya resistor atau tripod, model tripod. Dia golongannya resistor. Baik ya, tidak ada pertanyaan ya. Kita siap ya sambil menyelesaikan proyeknya. Karena waktunya Siap, cuma Pak. 10 menit. Siap, Pak. Nanti setelah selesai, jadi kita ada diskusi. Ya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi harus selesai dan kita akan diskusi. Baik, udah 5 Sudah, menit. Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok Pak. Imam? Ya, Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, Oke, sudah Pak. sudah. Baik, berarti siap ya kita ke pengujian hasil ya. Jadi proyek kalian tadi harus diuji apa benar dengan yang kalian rancang tadi sesuai dengan gambar ini. Nah, ada yang benar nggak? Benar nggak menghubungkannya seperti ini? Coba dicek. Benar, Pak. Sudah. Pak. Benar ya? Berarti nanti tidak ada kesalahan saat pengukuran. Jadi tugas sekarang adalah mengukur output ini, diukur di avometer. Avometer yang kemarin yang kita pelajari, avometer ini analog. Jadi kalau ini analog, biar kalian agak sedikit berpikir ya. Kalau digital kan mudah tuh, tinggal tempelin aja muncul hasilnya. Nah, jadi ini diukur, nanti ditulis sesuai LKPD-nya. Dan output ini diukur dengan memutar ini. Jadi tentukan tegangan dari 12 nyampe batas akhir. Batas akhir dia ini berapa kemampuan kapasitasnya si modul ini. Ada yang sudah? Belum Pak. Ya, Sedikit lagi, Pak. dikit lagi. Ya, saya tunggu. Baik, 5 menit lagi ya. Jadi ada siap tuh, Pak. Nah, yang sudah siap boleh dipresentasikan berapa tegangan terakhirnya. Sambil nanti pasti ada perbedaan dengan kelompok lain. Ayo, siapa yang sudah siap? Kita saya tunjuk saja ya dari kelompok 1 ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, kelompok 1. Dadan, presentasikan. Baik, Ya. Pak. Ya, baik. Ya, bagus sekali Ya. presentasinya. Jadi pengukuran sudah dapat hasilnya. Coba kita lihat perbandingan di kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai atau belum? Atau kelompok 3? Kelompoknya Erik? Sudah, Sudah? Pak. Sudah. Sudah. Ya, baik. Jadi, Silakan dipresentasikan, Erik, mewakili kelompoknya. Karena ada penilaian ya, ada penilaian setiap yang maju atau berani mendiskusikan atau ini ada tambahan nilai. Saya kasih bonus nilai. Saya ngasihnya bonus nilai ya, bukan coklat. Iya, Pak. terima kasih, Pak. Baik, semuanya sudah, berarti kelompok 1, 2, dan 3 dan semuanya sudah. Dan kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bisa diwakili dari satu kelompok saja. Saya, Pak. Ya, Dede, apa kesimpulannya? Kesimpulan power supply DC memiliki output tegangan DC atau arus listrik searah. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. ya, apa Dadan? Imam, Pak. Mm-mm. Kesimpulannya adalah power supply DC setelah digabung dengan modul step up yang tadi, maka outputnya bisa diubah-ubah nilainya karena dia menggunakan variabel resistor. Tentang tegangan sesuai kapasitas modul step up 12 sampai dengan 32 volt DC. Ya, baik sekali. Itulah hasil kesimpulannya. Jadi kelompok yang lain harus lebih cermat lagi. Jadi nanti mendapatkan suatu kesimpulan itu yang sama. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, boleh. Silakan. Modul ini bisa menaikkan tegangan 3 kali lipat ya, Pak ya? Iya, bisa. Oh, gitu. Dia dari 3 volt aja bisa sebenarnya, tapi kita ngambil titik tengah aja 12. Iya. Jadi 12 bisa jadi 36. Ya. Ampot bisa jadi 18, begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Oh iya. Jadi 3 kali lipatnya ya. Iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, ada yang lain? Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Cukup, Pak. Ya, baik, terima kasih. Cukup jelas, Pak.
Jadi hasil Jelas. evaluasi Nanti sudah hasil evaluasi ya, Pak, kalian ya. yang udah dikerjakan di Makasih, Pak. LKPD udah saya simpan. Jadi nanti akan saya umumkan. Ya. Dan yang di HP sudah di-download, dipelajari di rumah, jangan dihapus lagi ya. Karena Baik, kalau Pak. minta data lagi, artinya saya kurangi nilainya. Jadi ada konsekuensi seperti Siap, itu. Jadi Pak. Jangan aplikasi lah, Pak. HP yang tidak perlu dikurangi, aplikasi HP yang tidak perlu dikurangi, jadi tidak kehabisan memori HP-nya. Siap, Pak. Ya, Pak. Jadi nanti tulis refleksinya ya di lembar LKPD juga ada refleksi. Jadi itu untuk menilai pelajaran kita hari ini nih, pembelajarannya bagaimana, apakah reviewnya bagus atau sedang atau menyenangkan atau menyedihkan. Jadi itu buat kemajuan belajar kita juga. Terima kasih semuanya. Baik, sebelum saya akhiri, bisa dipimpin untuk doa. Erik, pimpin doa ya sebelum kita pulang. Baik, Pak. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita ini berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Buat minggu depan kita bahas tentang yang lebih canggih lagi, yaitu power supply-nya ada pengaturan khusus atau sensornya. Jadi kita akan tingkatkan lagi sedikit untuk minggu depan, tetap di power supply, tapi perangkatnya lebih kita tambah lagi sedikit. Baik, nanti sudah sore ya ini. Saya harus pulang karena jauh juga ini sekolah, dari rumah ke sekolah itu 1 jam lebih. Ya, Pak. Mungkin Hati-hati, kalau Pak. jalannya Pak, rusak, hati-hati, banyak- Pak. Iya. Jaga kesehatan, Pak. Ya, baik. Pak. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai kaos lagi, Pak, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai Kasih, batik Pak. ya. Jas. Terima kasih Agak Pak jas. Ardika. Curhat, pulang jauh. Pak Ardika, terima kasih atas presentasi peer teaching-nya. Oke, sebelum Pak Joko menyampaikan penguatan, sedikit mohon izin Bapak Ibu ya. Dari Pak Ardika, ini kelas berapa Pak Ardika tadi? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Kelas 10. Berarti mapel apa ini tadi? Kalau mapelnya itu tentang alat dari mapelnya itu dasar-dasar teknik kelistrikan, dasar-dasar teknik kelistrikan ya. Elemennya itu ya? Elemen yang saya ambilnya itu tentang alat ukur dan uji kelistrikan. Oke. Kalau dari LKPD-nya kan ada 2 bidang pekerjaan Pak ya, merangkai sama mengukur ya. Iya. Nah, monggo nanti dicermati terkait materi, kesesuaian elemen sama LKPD-nya Pak ya. Iya Ya. Pak, baik Pak. Nah ini tadi kan anak-anak kan menggunakan media lokal web ya. Iya. Lokal web ini semua materi di sana. Di download. Permasalahannya apa tadi permasalahannya Pak? Ini project Pak. Jadi apa namanya? PJBL. PJBL ya. Oke. Project perancangan. Oke. Jadi bukan PBL bukan ya? Bukan. Ya. Jadi kalau dari PJBL tadi sudah alurnya, schedule-nya sudah Bapak berusaha sampaikan ya. Ya. Nah, ini tadi yang saya tanyakan kan 2 pekerjaan, mendesain perencanaan proyek ya. Kan permasalahan di lapangan itu apa? Tadi kan belum disampaikan. PJBL kan ada sintaknya kan permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan ataupun permasalahan real ya kan. Kan tadi belum iya. diangkat topiknya itu ya. Iya Pak. Sudah belum? Belum. Permasalahannya itu kan iya tentang power supply yang bisa diatur Ya. sebenarnya. Nah, kan jadi di pronon pembukanya bisa disampaikan. Jadi kita waktu praktek ternyata kita kesusahan dalam penggunaan ini. Langkah kita apa? Kita perlu dirangsang seperti itu Pak ya. Iya. Karena PJBL beda sama PBL. Ya, kalau PJBL kan ada permasalahan real di lapangan dan bisa dipecahkan. Itu kan cirinya PJBL kan di situ Pak. Iya Pak. Nah, jadi pembukanya perlu disampaikan itu. Terus disampaikan tadi anak-anak kan mengerjakan LKPD di web lokalnya kan ya.
LKPD-nya itu sebenarnya ada dua, Pak. Jadi yang saya print, ada yang saya print terus sama yang di-download sama siswa. Jadi untuk pegangan siswa juga. Berarti sistemnya offline ya, hardware ya. Ya, ada dua. Hardware. Besok berarti perlu menyebar LKPD-nya. Jadi kalau saya lihat dari Pak Adika kan saya kira lewat link LKPD-nya enggak ya, atau lewat ya, berarti besok perlu disampaikan di PPL-nya LKPD-nya download dan ini print out-nya. Nah, perlu ada teknis seperti itu karena kita kira lewat lokal webnya tadi LKPD-nya. Nah, itu yang ininya Pak, soal pilihan gandanya. Ini sebenarnya kurang waktunya. Saya kurang tadi satu mengerjakan soal pilihan gandanya. Teknisnya terserah Pak Ardika. Jadi terkait LKPD teknisnya monggo diperjelas. Terus kedua, anak-anak ini merangkai pakai solder PCB atau pakai breadboard kan belum diuraikan tadi. Oh iya, betul. Ya. Monggo nanti di praktiknya belum. Medianya di RPP ditulis sama langkah-langkahnya pakai breadboard atau pakai PCB polos atau bagaimana, monggo ya. Iya. Terkait teknisnya itu sekaligus avometer kan menyangkut elemennya kan ya. Iya. Monggo nanti penggunaan avometer kan anak kan sudah tahu. Dalam arti pertemuan sebelumnya sudah memiliki, sudah dapat kan. Ya. Nah ini tadi di pembukanya juga disampaikan. Ya, kita kemarin sudah latihan menggunakan ampermeter, avometer. Ya. Kita di tahap ini ya, jadi penekanan ada di awal. Tadi. Ya mungkin sedikit yang kami sampaikan di situ. Refleksi sudah ada tadi. Terus untuk minggu depan sudah disampaikan. Sementara itu Pak Ardika ya, tolong sedikit. Baik, Pak Rois, terima kasih. Saya sharing bersama Pak Ardika. Oke, sementara untuk kostum Pak Ardika ya, tolong karena kita sudah hampir 1 bulan ya. Berapa minggu Pak Ardika? Hari Sabtu Pak, hari Sabtu ininya, ujiannya? Ya, maksudnya kita pertemuan ini sudah berapa minggu? 3 ya? 3, hampir 4 minggu Pak. Ini minggu keempat. Sebulan. Kostum setiap kita kan awalnya sudah menyampaikan setiap kita dari Zoom sinkronis wajib menggunakan baju yang resmi ya. Iya. Perfect atau batik, mohon maaf kita sharing Pak Ardika. Semangat. Semangat. Oke, sementara itu dari saya, mohon maaf Bapak Ibu. Pak Joko kami persilakan. Pak Joko lagi terima tamu Pak. Gimana Pak Aprizal? Ya, Pak Joko lagi terima tamu. Oh, gitu ya. Ya. Oke, ini sambil nunggu beliau. Teman-teman bagaimana? Semangat semua ya? Semangat, Pak. Mantap. Kapal padat merayap ini. Ya. Pak Catur. Belum ngedit video ini Pak, aduh pusing lah. Pak, boleh bertanya nggak Pak Rois? Kami besok. Besok besok kompre video. Pak Rois, boleh bertanya Pak? Apa Pak? Kita sharing diskusi Pak. Ya Pak, jadi kan kita media sudah diupload ke LMS nih Pak. Kemungkinan kan nanti kita siap-siap untuk kompre. Apakah bisa diedit Pak? Kalau tadi kan ada masukan-masukan tuh Pak. Bisa diedit nggak Pak untuk tampilan media? Silakan Pak. Ya. Silakan, ya? Nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu melencong ya. Iya. Tadi kan ada masukan-masukan gitu, jadi masukan kita sempurnakan gitu Pak. Ya Pak, silakan. Yang penting tidak materinya ganti. Iya, tidak Pak, hanya masukan-masukan tadi Pak. Oke, terima kasih Kita Pak. belajar Pak ya, Bapak Ibu. Mohon izin kita saling belajar. Saya tidak menggurui. Semua wewenang dari Bapak dosen. Kami selaku guru pamong sharing diskusi, sharing ilmu, dan bisa saling menguatkan Bapak Ibu. Itu prinsip saya di situ. Mohon izin ya. Ya Pak. Untuk Pak Aprizal nanti Pak Joko masuk lagi atau mohon izin? Atau bagaimana? Ya, Pak, saya komunikasi dulu Pak. Ya. Oke, Pak Rois. Ya Pak. Misalkan materi saya tadi kan tentang kontrol ya di awal. Memang saya itu tujuannya ke kontrol. Tapi materi yang saya masukkan tadi kan
ke teknik pengukuran, pengenalan ini apa itu kurang menjurus ya Pak ya? Sudah menjurus Pak Catur. KIKD-nya Pak. Tidak apa-apa, sudah menjurus. Jadi kan KIKD-nya sudah sistem kontrol kan ya? Iya, kontrol. Materi modul AC kan ya? Iya. Materi modul AC, submaterinya komponen-komponen dalam modul AC. Iya, ya itu Pak, maksud saya Pak. Tapi di jadi, materi itu kan banyak Pak, beberapa pertemuan. Iya. Pertemuan yang terakhir memang ke sensornya itu, sehingga saya itu tadi awal pengenalan komponen lagi. Tidak apa-apa. Komponen aktivasi. Tidak apa-apa ya. Pak Catur ambil anggap aja ini media modul AC kan atau berupa gambar ya. Nah, Pak Catur kasih arah panah ini komponen aktif dan pasif pada modul AC. Di antaranya ini ya. Bagaimana untuk menentukan nilai komponen tersebut, terutama nilai resistor. Ya. Nggak apa-apa, dimasukkan di situ. Iya, kan termasuk identifikasi komponen itu nanti di SKU-nya. Iya, Pak. Mungkin seperti itu Pak. Gimana? Ada Iya, Pak. Mungkin saya masukkan gambar modul rangkaian boleh Pak ya? Boleh, modul AC boleh. Ya, modulnya ya. Perjelas di komponen resistor maupun yang rencana sama betul di RPP itu, nggak apa-apa. Iya, Pak. Mungkin ya, saya kasih, Pak. ada yang tanya gitu loh Pak. Siapa Pak? Untuk misalkan untuk kompre Bapak mau tanya lagi. Misalnya untuk kompre besok, yang ditanya dosen apakah seperti ini, kita berteaching seperti ini Pak nantinya Pak? Nah ini saya belum tahu ya, terkait komprenya itu seperti apa. Mungkin nanti silakan di non sinkronus tanya di Pak siapa, Pak Aprizal, Pak Anggi. Ya Pak. Anggi. Pak Anggi ya, adminnya ya. Anggi, adminnya. Monggo nanti ditanyakan, saya kurang tahu Pak Catur karena kalau kompre itu kan kalau kita skripsi atau tesis kan apa ya, perangkat atau media ataupun LKL kita buat kemarin mungkin saya tidak tahu kan ya. Nanti Pak. WA saya tanyakan teman saya yang kemarin kompre seperti apa. Nanti Pak. Saya WA sampean atau Pak Aprizal ya. Iya Pak. Saya lupa enggak tanya kemarin. Iya, terima kasih Pak. Semangat Pak Catur ya. Siap, semangat. Semangat harus semangat. Jangan tiarap. Lari dulu. Iya, lari Pak. Jaringan. Gas terus. Hujan hati ya. Emang jadi malam-malam itu Pak Dede itu sampai jam 1 itu. Rekan-rekan pengalaman mengajarnya sudah banyak yang sudah dilakukan ya. Saya khawatir pas PP nanti ini semangatnya kendor gara-gara faktor yang non teknis ya, kayak jaringan, kayak padahal pengalaman mengajar Bapak Ibu sudah saya tahu betul banyak, sudah di lapangan, sudah sering magang, sering di mari kepala sekolah. Cuman jarang Pak. Kalau Pak cuman jarang kalau ngajar di cermin, maka bingung Pak. Saya itu ngajar di cerminnya bingung lah. Kalau misalkan ngajarnya ada siswanya ya paham. Ini di cermin. Saya nanya dijawab sendiri, kan bingung jadinya Pak. Sama nih saya juga tanya Pak Rizal, teknisnya gimana besok ini? Teaching seperti apa? Saya kan sudah tahu, cuma saya khawatir ada perubahan ya. Ya live Pak. Oh berarti seperti gambaran saya kemarin. Saya langsung ya Pak Rizal itu yang disapa apa saja. Biar waktu share screen-nya biar enak. Jadi untuk kompre besok nanti saya infokan ya, mungkin lewat WA saja ke Pak Ketua atau Pak Catur. Siap Pak. Tunggu Pak. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu, kita sharing diskusi, saling menguatkan, tetap semangat ya. Harapan kami dari kelompok 2 ini fighter ya, Pak Ardika, Pak Erik ya. Pak Erik, sinyalnya kuat kan Pak Erik? Bagus Pak Erik. Sinyal saya ini bengkel ini Pak. Iya, sudah pakai HP, sudah pakai WiFi kedua-duanya ini Pak.
hari minggu pertama kan saya sering trouble itu kan ya. Saya akhir langsung gimana ya, Indosat trouble. Nah, saya langsung ganti SL itu. SL langsung ke prioritas itu. Ya alhamdulillah, mungkin jarang putus kan saya sekarang. Iya, Pak. Ya, Pak Catur tanya anak-anak di situ yang providernya yang bagus apa, Pak? Beli Ya. buat Depak doang. Kebetulan kawan saya yang bagus SL jaringannya. Akhirnya saya beli SL prioritas itu. Maaf ini sedikit pengalaman ya, Bapak Ibu ya. Sorry ya. Iya, Pak. Oke, ya teman-teman yang mohon maaf ya, mungkin kita bukannya kita merendah tidak ataupun apa, bisa, kita pasti semuanya bisa, monggo dioptimalkan, dikuatkan, didiskusi. Kita sendiri nggak menonjolkan 1, 2, 3 orang, tidak Bapak Ibu ya. Kita harap semuanya ikut aktif, ikut saling menguatkan, itu harapan saya di situ ya. Alhamdulillah Pak dosen, Pak Joko juga sering mengingatkan apa poin-poinnya juga. Beliau tidak lupa terkait poin yang utama. Ya. Jadi rekan-rekan monggo ya ke depan bisa lebih semangat, lebih istilahnya pakai pertamax ataupun selnya silakan ya. Ngomong katanya Pak Rizal Paroisi ngomong enak, ini yang kerjakan ini repot ini. Iya Pak, lumayan Pak. Iya, benar maraton benar jadwal Bapak Ibu saya aku lihat, waduh, makan yang banyak Pak, makan yang banyak dibuat seneng Pak. Ya dibuat seneng, nanti itu jangan dibuat lemes ya. Dulu saya sama PLPG di Jogja juga sama ya. Mas, teman-teman ada yang stres teman saya itu sampai diare sampai apa teman saya itu waktu di sana itu di Jogja itu. Tapi saya buat nothing tulus, saya media saya bawa dari sekolah, RPP saya bawa dari sekolah, tinggal finishing. Ya alhamdulillah diberikan kemudahan di situ. Ya tadi kita semangat dulu, positive thinking yang utama, positive thinking. Jangan terlalu melemah ya. Saya lihat teman-teman banyak potensinya ya. Banyak sekali, satu guru kuat di IML, guru IPL, kelihatan kan waktu presentasi kelihatan. Ada yang pakai jaringan, pakai simulasi, pakai pet simulator. Monggo nanti dikembangkan. Jadi wacana keilmuannya dikeluarkan ya. Jangan monoton di situ. Jadi sedikit kasih micin lah. Oh nanti pet simulator ada software yang di atasnya ini ya. Monggo ada, tapi jangan terlalu dibahas di situ. Tapi istilahnya ada pematik untuk lebih tahunya gitu ya. Itu juga penting. Itu mungkin ada apa yang perlu disampaikan teman-teman, monggo kita diskusi bersama. Semuanya tetap bagus ya. Hari ini tetap fighter ya. Pak Dika, Pak Erik semangat ya. Ya Pak, semangat. Oke. Saya tahu betul ini gurunya pinter-pinter di sini kok. Saya tuh minder ini, sungkan ini. Oke, mungkin Pak Afrizal, teman-teman, Pak Joko mungkin bisa dihubungi Pak. Mohon maaf. Sudah Pak, tapi belum di-read. Belum di-read. Tapi beliau belum keluar ya? Ya, beliau masih ada. Masih ada ya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar saya aduh, kok hilang. Oke, saya sambil ngecek pekerjaannya anak-anak ya.